Baik, untuk presentasi hari ini akan kita mulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Ghali Winarko, saya sendiri, Ajeng Ayu Arvania Sukma, Aprilia Christine Catur Wulandari, dan Ayu Wulandari akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai. Yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama mengenai dasar hukum dan nama UU PPN, karakteristik PPN, mekanisme PPN, objek pajak PPN, dan penyerahan BKP. Yang pertama dasar hukum dan nama Undang-Undang PPN. Next. Apa suara saya? Suara saya terdengar? Halo? Terdengar. Oh iya, next. Pengertian PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai yang merupakan pemungutan pajak terhadap setiap transaksi atau perdagangan yang melibatkan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Next. Dasar hukum dan nama UU PPN. Yang pertama UU nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPN BM yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua, UU nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah untuk melengkapi kekurangan pada UU pajak pertambahan nilai sebelumnya. UU ini memiliki tujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat. UU ini merupakan nama resmi dari UU PPN. Next.
Yang ketiga, namun pada tahun 2020 ada ketentuan baru tentang pajak pertambahan nilai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, tetapi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih berlaku sebagian. Yang terakhir, kemudian dasar hukum Undang-Undang PPN yang terbaru berada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu pada Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua yaitu ada karakteristik PPN. Jadi yang pertama karakteristik PPN itu yaitu jenis pajak yang tidak langsung. Maksudnya yaitu beban pajak dipikul oleh konsumen, penanggung jawab penyetoran PPN ke kas negara dibebankan pada penjual, sedangkan dipikul oleh konsumen pajaknya. Yang kedua jenis pajak objektif, artinya yaitu timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu berdasarkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak atau objek pajak. Yang ketiga yaitu multi-stake tax, yaitu digunakan di setiap mata rantai jenis produksi maupun distribusi, mulai dari tingkat pabrik atau manufaktur, yang pedagang besar sampai pengecer atau retail. Yang selanjutnya yang keempat yaitu dihitung atas dasar nilai tambah, yang artinya yaitu dengan cara salah satu metode perhitungan. 3 di antaranya yaitu yang pertama addition method, dihitung penjumlahan di seluruh unsur nilai tambah dikali tarif yang berlaku. Yang B yaitu subtraction method, atau dihitung selisih harga jual dengan harga beli dikali tarif. Yang terakhir yaitu credit method, yaitu selisih PPN yang dibayar dengan PPN yang dipungut. Sedangkan Indonesia sendiri menganut metode credit card atau yang bisa disebut indirect subtraction method. Yang kelima yaitu pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Artinya, setiap penyerahan BKP atau JKP, BKP atau JKP sendiri artinya yaitu barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 PPN pasal yang 13. Yang keenam yaitu PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Artinya, sesuai dengan destination principle, dalam pengenaan PPN yaitu dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu Indonesia menganut tarif tunggal, yang artinya dahulu pada UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 17 tarif yang digunakan yaitu 10%. Akan tetapi sekarang berdasarkan UU pasal yang ke-7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU harmonisasi, tarif yang digunakan yaitu 11%. Selanjutnya yaitu tidak menimbulkan perpajakan ganda, yang artinya yaitu PPN dipungut atas nilai tambah. Nilai tambah sendiri yaitu suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dan distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji upah yang dibayarkan, telepon, listrik, pengeluaran lain, laba yang diharapkan. Nilai tambah dalam bidang perdagangan dapat juga diartikan selisih harga jual dengan harga beli barang dagangan. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama mekanisme PPN kelompok umum dan yang kedua yaitu mekanisme PPN kelompok khusus. Yang pertama, mekanisme PPN kelompok umum. Jadi mekanisme PPN kelompok umum itu diatur dalam pasal 9 dan pasal 13 UU PPN 1984 sebagai berikut. Setiap PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada siapapun wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak terutang disebut pajak keluaran. Pada saat PKP membeli BKP atau memperoleh JKP dari PKP lain, juga menerima faktur pajak masukan.
Pada akhir masa pajak, pajak masukan diperhitungkan dengan pajak keluaran. Apabila pajak masukan ternyata lebih besar dari pajak keluaran, maka PPN lebih besar dapat dikompensasi atau direstitusikan atau diminta kembali. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka PPN kurang bayar disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, PKP wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajaknya ke KPP dengan sanksi 50.000 bila lalai. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme PPN kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A UPPN 1908. Instansi pemerintah, badan atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, PKP yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN wajib membuat bukti pemungutan. Di saat pemungut PPN melakukan pembayaran harga jual atau BKP dan atau penggantian JKP, memungut pajak terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan SSP atas nama PKP rekanan pemasok dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Kemudian SSP tersebut lalu diserahkan kepada PKP yang berkepentingan. Kemudian yang keempat itu ada objek pajak pertambahan nilai. Untuk objek pajak pertambahan nilai itu yang pertama ada Yang pertama itu ada penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Untuk penyerahan barang yang dikenakan pajak yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya itu ada barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, ada penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Objek pajak PPN yang kedua itu ada impor barang kena pajak. Jadi pajak juga dapat dipungut pada saat impor barang kena pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan BKP, maka siapapun yang memasukkan BKP ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak. Jadi tetap dikenakan pajak pertambahan nilai. Untuk objek yang ketiga yaitu ada penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Dan penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu ada jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, ada penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Untuk yang objek yang keempat itu ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor barang kena pajak, maka atas barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Jadi contohnya itu kayak misalnya pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha B berkedudukan di luar negeri, misalnya Hong Kong. Jadi atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha A itu di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN. Untuk objek yang kelima itu ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenakan PPN. Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean itu juga akan dikenakan PPN. Contohnya kayak pengusaha kena pajak, misalnya pengusaha C di Surabaya memanfaatkan jasa kena pajak dari pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaat jasa kena pajak tersebut akan dikenakan PPN terutang.
Untuk objek yang keenam itu ada ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Next. Kemudian subbab yang selanjutnya yaitu ada penyerahan barang kena pajak. Next. Menurut Undang-Undang PPN yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak itu diantaranya yang pertama ada penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian atau jual beli tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Yang kedua yaitu ada pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Jadi penyerahan barang kena pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna atau yang biasa disebut dengan leasing. Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna leasing adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna dengan hak opsi. Jadi meskipun pengalian atau penyerahan hak atas barang kena pajak belum dilakukan dan pembayaran harga jual kena pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan hak atas barang kena pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada leaser, maka undang-undang ini menentukan bahwa penyerahan barang kena pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila berpindahnya penguasaan secara nyata atas barang kena pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian. Kemudian barang kena pajak yang ketiga itu ada penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaan dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balasan jasa tertentu. Jadi misalnya komisioner. Kemudian yang keempat, pemakaian sendiri atau pemberi cuma-cuma atas barang kena pajak. Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri. Pengurus atau karyawannya baik barang produksi sendiri maupun bukan barang produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan barang produksi sendiri. Contohnya itu ada barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Kemudian barang kena pajak yang kelima ada persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang pajak penghasilan pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Jadi persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa PPN yang dibayar pada saat perolehannya dikreditkan. Untuk yang keenam itu ada penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Jadi apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka pemindahan barang kena pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak. Yang dimaksud cabang dalam ketentuan ini yaitu seperti kayak lokasi usaha, perwakilan, atau unit pemasaran, dan sejenisnya. Untuk barang kena pajak yang ketujuh, yaitu ada penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar kepada waktu barang kena pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya penyerahan barang kena pajak yang dititipkan tersebut. Untuk barang kena pajak yang ke-8, ada penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Next. Next.
Baiklah, ini ada beberapa referensi dari materi yang kami paparkan tadi. Kemudian presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, yang pertama Mbak Wulandari. Saya Wulandari, absen 24, izin bertanya, mengapa pajak pertambahan nilai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung? Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Itsna. Baik, izin masuk, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai penyerahan pajak secara konsinyasi. Nah, itu saya bertanya mengenai contoh penyerahan pajak secara konsinyasi itu apa? Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Febrina. Izin bertanya, sebelumnya saya Febrina Lansari, absen 16, izin bertanya, apakah atas pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak untuk tujuan produktif dilakukan pemungutan pajak pertambahan nilai? Selanjutnya Mas Yogi. Saya Herlambang Yogi, nomor absen 10, izin bertanya. Jika salah memasukkan masa pajak PPN, apakah bisa dibetulkan? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Kami dari kelompok 1 izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu.